Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dengan saya Tiara Mirzeta Nugrani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kulon Progo. Kali ini saya akan membawakan koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Selamat menyaksikan. Tidak lupa untuk salam dan bahagia. Pada koneksi antar materi ini, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep-konsep inti serta keterkaitannya dengan materi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak adalah 4 modul ini saling berkaitan, yaitu Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Koneksi tersebut membuat saya harus berperan menjadi guru yang mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak serta menanamkan budaya positif di sekolah untuk mempermudah mewujudkan visi sekolah dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak menuju selamat dan bahagia dengan strategi yang berpihak kepada siswa. Koneksi antar materi ini akan terwujud jika seorang guru dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan baik, maka akan terwujud budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi seluruh warga sekolah, bukan hanya kolaborasi antara guru dan siswa. Salah satu tujuan perubahan visi adalah terwujudnya budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan dari seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini artinya, budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Konsep inti budaya positif itu sendiri ada 5, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Disiplin positif ada 3, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, hukuman, maupun pujian. Motivasi perilaku manusia ada 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu sendiri untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Sedangkan motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya menghindari pemberian hukuman atau hadiah berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam murid. Berikutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai manajer. Posisi kontrol yang ideal untuk seorang guru adalah sebagai seorang manajer, yaitu guru membersamai murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi ini juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Keyakinan kelas, dalam hal ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas ini bersifat universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah.
segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Guru yang berperan sebagai manajer harus menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya menjadi paham tentang konsep-konsep inti budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, teori posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini harus benar-benar dipahami dan dapat diterapkan oleh seluruh warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah tidak semua masalah pada siswa harus diselesaikan sendiri oleh guru. Namun, guru hanya membantu siswa menemukan masalahnya sendiri dengan pendekatan segitiga restitusi. Pemberian reward tidak selamanya baik, justru dapat mematikan kreativitas, bersifat menghukum, merusak hubungan, dan mengurangi ketepatan. Posisi kontrol sebagai teman juga kurang tepat untuk guru, karena siswa akan bergantung pada guru tertentu yang memperlakukan mereka sebagai teman. Perubahan yang terjadi adalah, yang pertama, penerapan posisi kontrol teman dan pemberi hukuman menjadi manajer. Yang kedua, mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Yang ketiga, tidak lagi memberikan penghargaan dan peringkat kepada siswa tertentu. Dan yang terakhir adalah memecahkan masalah siswa tidak lagi sendiri, namun bersama siswa dengan segitiga restitusi. Hal yang pernah saya alami ketika menangani kasus anak, yaitu merasa dibully sekelas karena tidak diajak dalam satu kelompok belajar. Saya menggunakan segitiga restitusi dan berperan sebagai manajer. Saya menanyakan permasalahan yang terjadi, mencari akar permasalahan, dan kemudian bersama dengan siswa mencari solusi bersama, sehingga siswa tersebut sudah merasa diterima kembali di kelas tersebut. Perasaan saya sangat senang karena dapat menyelesaikan masalah tanpa harus memberikan hukuman kepada siswa. Serta saya tidak harus bingung memecahkan sendiri masalah-masalah yang terjadi pada siswa. Saya juga lebih termotivasi untuk terus menerapkan dan mengembangkan konsep-konsep budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah. Dari pengalaman tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa yang sudah baik adalah keyakinan kelas, disiplin positif, dan segitiga restitusi. Sedangkan yang perlu banyak perbaikan adalah posisi kontrol guru sebagai manajer dan motivasi internal itu sendiri. Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah posisi teman. Setelah saya mempelajari modul ini, saya lebih bisa menempatkan diri sebagai manajer karena bisa membantu mereka dalam menemukan tanggung jawab secara mandiri dalam hal apapun di kelas ataupun di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini juga, saya memecahkan masalah siswa dengan sendiri. Akan tetapi, setelah saya mempelajari modul ini, saya menerapkan segitiga restitusi untuk membantu siswa memecahkan masalahnya. Saya selalu melakukan refleksi dan perbaikan dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Guru yang baik selalu memberi contoh dalam melaksanakan budaya positif dan terus memotivasi untuk menggerakkan budaya positif dengan warga sekolah. Itulah koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.